Oke teman-teman, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai tingkat kesukaran. Oke, yang pertama di tingkat kesukaran sendiri ada beberapa tabel. Yang pertama ada tabel nomor, ada tabel nama, ada tabel asal sekolah, dan ini. Nah, buat teman-teman sendiri yang bingung, kalau ini tuh apa sih nih ya? Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi ini tuh adalah tabel jumlah soal. Nah, di sini di data saya sendiri saya membuat 50 soal seperti ini ya. Kita bisa lihat sampai akhir. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk yang bingung, nih kok di nomor 1 tuh ada angka 0, ada angka 1. Nah, jadi untuk penjelasannya sendiri adalah seperti contoh ya, Ayu Puspitasari nomor 1 dia menjawabnya salah. Karena dia menjawabnya salah, maka dia mendapatkan skor 0. Untuk yang mendapatkan skor 1 seperti Diva Sugianto, karena dia menjawab dengan benar, dia mendapatkan skor 1. Seperti ini ya, kita bisa lihat dari setiap peserta yang menjawab salah dan benar nomor 1 ada beberapa nih. Seperti ini teman-teman. Untuk yang selanjutnya kita bisa menghitung jumlah jawaban benar. Untuk jumlah jawaban benar sendiri, kita tidak perlu repot-repot untuk menghitung satu persatu. Seperti ini satu, kita menghitung yang memiliki skor 1 tuh ada berapa orang, kita tidak usah seperti itu. Karena di Excel sendiri kita langsung ada yang namanya rumus. Nah, untuk teman-teman sendiri, buat yang masih bingung nih rumusnya tuh apa sih? Mari kita coba. Pertama, kita tulis di sini ya, sama dengan sum kurung buka, kita ambil dari sini ke atas ya teman-teman, seperti ini sampai sini, lalu kita pencet enter. Nah, bisa kita lihat sendiri jawabannya langsung 10. Nah, untuk teman-teman sendiri, kalau misalkan teman-teman memiliki soal yang banyak, nggak usah satu-satu seperti itu ya, kita bisa lihat contohnya seperti ini ya. Saya akan menghapus dulu. Nah, seperti ini kita hapus dulu. Klik konten dulu. Nah, buat teman-teman yang langsung nih ya, buat yang memiliki jumlah soal yang banyak, kita bisa klik yang hasil tadi, kita tarik dari sini sampai ke ujung soal seperti itu teman-teman. Nah, ini akan menjadi otomatis nih, langsung kita bisa mengetahui nih setiap nomor tuh yang jawaban benarnya tuh ada berapa sih. Jadi kita nggak perlu repot-repot menghitung satu persatu ya. Nah, untuk selanjutnya ada tingkat kesukaran. Nah, tingkat kesukaran sendiri itu dari mana sih? Nah, untuk menghitung tingkat kesukaran sendiri, kita bisa menghitung jumlah jawaban benar dibagi 31. Nah, 31 sendiri itu dari mana? Nah, 31 sendiri itu adalah jumlah respondennya. Kalau teman-teman ada respondennya 30, bisa dibagi 30. Kalau misalkan responnya teman-teman 50, bisa dibagi 50. Itu tergantung responden masing-masing ya. Nah, jadi 10 bagi 31, nah dapat hasilnya seperti ini ya, 0,322. Dan untuk cara kesampingnya juga sama seperti yang atas ya teman-teman, bisa kita tarik garis. Kita coba lagi teman-teman sampai akhir, kita tariknya seperti ini. Kita clear lagi cell up-nya, nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk tingkat kesukaran sendiri itu ada berbagai macam ya teman-teman. Nah, karena di sini 0,322 itu bisa dikategorikan baik, kita tulis ya. Kategori baik itu bisa kita lihat dari 0,3 ke atas. Kalau untuk kategori buruk
Polyburu memiliki range 0,3 ke bawah. Di 0,1, 0,2 itu bisa dikategorikan menjadi range buruk. Nah, seperti ini teman-teman, kita bisa lihat 0,32 tuh udah baik, 0,129 tuh buruk. Nah, untuk jumlahnya tuh, jumlah yang kesukaran baik itu yang di data yang saya peroleh ada 25. Untuk jumlah tingkat kesukaran yang buruk juga ada 25. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya kita bisa ke daya beda. Sekian. Nah teman-teman, untuk yang selanjutnya ada tentang daya beda. Nah, daya beda sendiri kita tuh menentukan kelompok atas dan kelompok bawah berdasarkan skor tertinggi. Nah, sebelumnya saya sudah mentotalkan skor seperti ini. Yang tertinggi ada 34 dan yang terendah ada 6. Nah, buat teman-teman sendiri yang bingung gimana sih cara menentukan kelompok atas, nah caranya sangat mudah sekali. Kita coba hapus dulu ya, kita clear konten dulu agar teman-teman bisa melihat caranya bagaimana. Kita clear konten sampai total skor seperti ini, lalu kita pencet kanan, lalu kita pilih clear konten seperti ini. Nah, rumusnya tuh sangat mudah sekali teman-teman. Kita tinggal pencet zoom seperti ini. Kita coba dari awal ya teman-teman. Ini lalu kita blok sini, kurung tutup bagi 15 seperti ini, lalu enter. Nah, akan langsung terlihat hasilnya teman-teman. Kita coba langsung kita seret ke sebelah kanan untuk mengetahui hasil dari yang lainnya, karena kalau misalkan satu-satu itu akan memakan waktu yang lebih banyak. Seperti kita pencet, nah hasilnya akan langsung otomatis keluar seperti ini ya teman-teman untuk kelompok atas. Nah, untuk kelompok bawah pun sama juga seperti yang kelompok atas, yaitu zoom lalu kurung buka, lalu kita copy dari ini sampai bawah, kurung tutup, lalu bagi 15 seperti itu juga teman-teman. Ini dia hasilnya, data yang sudah saya peroleh seperti ini. Ada yang 0,33, 0,13 dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya itu ada daya beda. Nah, daya beda sendiri pun sangat mudah ya teman-teman untuk kita tentukan hasilnya, yaitu kelompok atas dikurangi kelompok bawah seperti ini ya. Seperti ini rumusnya, lalu kita enter seperti biasa. Nah, setelah ada hasilnya, statusnya pun akan berubah teman-teman. Ada klasifikasinya, seperti klasifikasinya saya tuliskan seperti ini ya. Klasifikasi seperti biasa, kalau yang kurang dari 0,3 itu bisa dikatakan tidak baik. Dan selanjutnya ada klasifikasi lebih dari 0,3 itu bisa diklasifikasikan dengan klasifikasi baik ya teman-teman. Kita udah tentukan. Nah, ini untuk rumusnya ada if, lalu kita pencet daya bedanya, kita tulis baik dan tidak baik seperti ini, lalu kita enter seperti biasa. Seperti itu teman-teman untuk daya beda. Sekarang kita langsung pindah ke daya pengecoh. Nah teman-teman, untuk yang selanjutnya ini ada daya pengecoh. Nah, daya pengecoh sendiri berbeda dari daya beda dan tingkat kesukaran ya. Nah, daya pengecoh sendiri ini ada jawaban setiap partisipan yang memilih jawaban satu tuh ada yang memilih jawaban C, ada yang memilih jawaban A, ada yang memilih jawaban D, ada yang memilih jawaban E, dan seterusnya seperti ini ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat juga sampai jawaban yang
soal nomor 50 kita bisa lihat juga partisipan di sini memilih jawaban yang mana. Yang selanjutnya ini nih, jumlah siswa yang memilih jawaban. Nah, yang di nomor 1 sendiri, jumlah siswa yang memilih jawaban A ada 2 orang, yang memilih jawaban B ada 2 orang, yang memilih jawaban C ada 4 orang, yang memilih jawaban D ada 10 orang, dan yang memilih jawaban E ada 13 orang. Nah, ini adalah total dari partisipan ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat juga nomor 2 teman-teman ada yang jawaban A dipilih oleh 8 orang, jawaban B 8 orang, jawaban C ada 2 orang, jawaban D ada 9 orang, jawaban E ada 4 orang. Kita bisa lihat seterusnya sepertinya teman-teman sampai nomor 50. Jadi kita bisa mengetahui partisipan yang memilih jawaban di nomor 1 tuh ada berbagai macam ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada tingkat distraktor. Nah, tingkat distraktor ini seperti di nomor 1, jawaban A ada 6%, yang B ada 6%, yang C ada 13%, yang D ada 32%, lalu yang E ada 42%. Kita bisa lihat juga persenannya setiap soal itu seperti apa. Lalu yang terakhir tuh ada keterangan. Nah, keterangan seperti ini teman-teman, yang 3% itu masih harus direvisi, dan ini ada yang 0. Yang 0 tuh harus ditolak, dan selanjutnya kita bisa lihat yang 0 ada beberapa, dan yang diterima pun ada banyak juga ya. Sekian dari penjelasan saya mengenai tingkat kesukaran, daya beda, dan daya pengecoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.